Iya betul. Giri Prages. Saya pertama ya cuma buat candaan doang, lucu-lucuan. Dan handphone apa sih sampai kayak gini setelah 3 hari bisa kayak gini juga kaget. Lepaskan segera Peggy Setiawan karena klien kami bukanlah pelakunya. Ya, dan tunjukkan dari penyidik ini, publikasikanlah foto yang telah diperlihatkan kepada Sakatata ke publik. Menurut peraturan undang-undang, polisi punya batas ambang waktu untuk menahan seorang tersangka. Sudah sekian lama si Peggy ditahan, hampir 1 bulan. Tapi sampai dengan detik ini, pengacara si Peggy tidak mendapatkan surat kuasa pra-peradilan. Katanya Peggy punya pengacara puluhan orang, 65 orang kalau nggak salah. Tapi masa iya segitu banyak pengacara cuma mau mendapatkan selembaran surat kuasa pra-peradilan tidak bisa? Di sini saya rasa aneh. Yang nggak beres sebenarnya siapa? Pengacara atau polisi? Karena saya sudah mulai curiga ini. Sudah mulai curiga. Keberadaan oknum-oknum pengacara yang mendampingi si Peggy hanya pansos. Karena semua oknum pengacara saya perhatikan yang mendampingi si Peggy muka-muka baru. Jangan-jangan kuli bangunan juga ini. Jangan-jangan kulit yang mengaku sebagai pengacara. Karena kalau memang dia seorang pengacara, mustahil hanya meminta surat kuasa pra-peradilan, tidak bisa sampai dan detik ini. Ada apa sebenarnya? Kalau cuma sekedar numpang pansos, mending gak usah. Cuma bikin geger publik saja. Makanya saya bilang, ini kasus benar-benar kasus sinting. Kasus sinting. Banyak orang yang pansos, banyak orang yang tunggangi. Masa seorang pengacara cuma meminta surat kuasa pra-peradilan, jawabannya hanya akan kapan? Gitu. Jangan cuma ngomong doang. Karena ini mengenai nasib dan masa depan orang yang ditersangkakan. Jangan hanya akan terus. Makanya saya bilang, yang gak beres ini kayaknya oknum pengacara. Jadi kita jangan hanya menyalahkan pihak kepolisian saja. Saya rasa pihak kepolisian senang kalau pra-peradilannya dibuka. Tapi masa sampai dan detik ini hanya untuk mendapatkan selembar surat kuasa pra-peradilan, pengacaranya nggak mampu. Kalau cuma sekedar mencari pansos, Pak, mending mundur. Karena saya lihat oknum pengacara ini banyak yang saya cari muka supaya diundang di stasiun TV. Ada juga salah seorang oknum pengacara si Peggy. Saya perhatikan alay sekali itu. Hari-hari nggak luput dari jas dan dasi. Biar cuman belusukan pakai jas dan dasi. Jangan-jangan tidur, bahkan buang air besar pakai dasi juga. Tapi kerjanya nggak beres. Cuma meminta surat kuasa pra-peradilan, dia nggak mampu. Malu sama dasi, bos. Malu sama jas, bos. Makanya sekali lagi, kalau cuma numpang pansos, mending gak usah. Netizen juga nggak bodoh-bodoh amat loh. Netizen juga punya pendidikan, bahkan mungkin ada di antara netizen yang melihat kasus si Peggy ini berprofesi sebagai pengacara. Hanya saja beliau tidak mau pansos seperti Anda. Kenapa kasus Vina ini sangat sulit sekali untuk dibongkar, padahal tidak ada kata sulit bagi pihak kepolisian untuk membongkar kasus Vina dari tahun 2016 sampai sekarang. Ini sudah 8 tahun. Nah, masih ingat kasus bom Bali? Begitu mudahnya Densus 88 bisa mengungkap kasus bom Bali ini. Terus kemudian kita lanjut lagi nih, kasus Verdi Sambo, ya kan. Sebelum terbongkar
banyak sekali cerita-cerita, skenario-skenario yang dibuat dengan karangan-karangan. Tapi ketika seorang pimpinan mengatakan, selesaikan, kerjakan, harus tuntas, akhirnya selesai. Akhirnya terbongkar semua. Terbongkar cerita kebohongan, skenario-skenario, ya kan? Tidak sedikit kan para jenderal yang dipecat. Pihak kepolisian juga banyak yang dipecat. Ya. Nah, terus sekarang bedanya dengan kasus Vina ini apa? Ya tergantung dari pimpinan. Ketika pimpinan mengatakan selesaikan, ya selesai nanti ini. Bukan berarti nggak bisa, selesai nih. Ya sekarang kan banyak cerita-cerita baru, karangan baru, skenario-skenario baru, bla 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 bla. Nah ini tergantung dari pimpinannya aja sudah. Dan kalau seandainya pimpinan nggak mengatakan apa-apa, nggak memerintahkan apa-apa, ya sudah. Maka akan terus akan ada karangan cerita baru, skenario baru. Jadi semua itu tergantung dari pimpinannya. Ya saya tidak mengerti ya urutan pimpinan di kepolisian tuh saya nggak paham ya. Saya nggak ngerti. Ini versi dari saya sendiri. Ini dari pemikiran saya ya, masalah salah apa benar mau urusan sampean seperti itu. Nah masih ingat kata-kata Prof Mahfud MD ketika meminta untuk pemberantasan korupsi agar disahkannya undang-undang anti korupsi? Apa kata Pak Bambang Pacul? Bisa semuanya kalau pimpinan oke. Nah sama sekarang juga sama Vina ini. Kalau pimpinannya lakukan, kerjakan, selesaikan, ya tuntas, selesai. Tapi sekarang kita belum tahu nih apakah pimpinan mengatakan ataukah tidak, kita belum tahu. Ini masih banyak sekali cerita ngalur ngidul, ya kan? Nah, banyak sekali yang masalah-masalah sekarang ini masih tidak jelas. Jadi intinya sekarang ini kasus Vina bisa diselesaikan tergantung dari pimpinannya itu memerintahkan. Pasti akan terlibat, banyak sekali yang terlibat dari pihak kepolisian karena mereka semuanya banyak yang sudah dibungkam dengan apa? Dengan pangkat, jabatan, dan uang. Ya kan, ada juga yang cerita tentang bupati ya sekarang kan udah mantan, tapi karena udah dibungkam dengan uang, ya sudah mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mereka punya keberanian dan punya nyali, ya sudah, dan mempertaruhkan jabatan, ya silahkan, ya kan. Nah bukannya di kasus ini juga ada dari pihak kepolisian yang udah dipecat kan. Nah jadi inilah ironisnya ya, penegak hukum tapi melanggar hukum. Jadi seorang kepolisian yang seharusnya memberikan pengayoman, melindungi, dan memberikan rasa keadilan, tapi entah apakah kita sudah mendapatkan rasa keadilan itu ataukah tidak, kita juga tidak tahu. Tapi ini versi saya, pendapat saya seperti itu, ya kan. Nah jadi kasus Vina ini bukan berarti tidak bisa dibongkar. Bisa dibongkar tergantung dari pimpinannya mengatakan, dari pimpinannya, selesaikan, kerjakan, dan tuntaskan, maka akan selesai. Karena yang akan terlibat ini pasti banyak sekali, ya kan, orang-orang dalamnya, ya, orang-orang dalamnya, kerabat-kerabat terdekat. Entah kerabat terdekat itu siapa, orang dalamnya itu siapa, kita juga tidak tahu. Mari kita tunggu saja. Semoga kasus ini cepat selesai. Sampai ketemu di video berikutnya bersama Dapur Ciari. Bye-bye. Ciari. Masih dalam kasus Vina dan sekarang makin gak jelas. Tapi sekarang udah pada memunculkan diri. Tapi polisi tetap, polisi Cirebon sekarang mau diganti, katanya semuanya pakai hansip lawan Pisadaya. Kita dukung, oke? Saya tidak berpihak kepada Peggy Setiawan. Saya tidak berpihak kepada kepolisian. Saya tidak berpihak kepada keluarga almarhum Vina dan juga Egi. Dan juga saya tidak berpihak kepada orang yang sudah terpidana pada saat ini. Karena yang saya ingin suarakan adalah keadilan. Bagaimana kemudian keadilan itu bisa benar-benar ditegakkan sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan sosial bagi seluruh yang punya kuasa. Kali saya bahas kasus Vina Cirebon ya, yang saya beri judul Egy Ripra kemungkinan bukan pelakunya. Sekali lagi,
Egy Ripra kemungkinan bukan pelakunya. Yang tadi saya juga sempat bikin PT bahwa kemungkinan Peggy, anak Pak Cecep, juga bukan pelakunya. Kalau kalian bertanya, kok bisa bang? Silakan tonton video saya yang membahas itu. Baru saja tadi saya upload ya. Silakan kalian tonton di sana. Kalau saya jelaskan ulang di sini, panjang. Silakan tonton PT yang itu. Jadi, di sini ya, Peggy anak Pak Cecep bukan pelakunya. Dan Peggy kuli bangunan juga bukan pelakunya. Orang-orang yang ditangkap itu, kuli bangunan itu, yang di penjara itu juga bukan pelakunya. Dan sekarang Egy Ripra dalam pandangan saya juga bukan pelakunya. Loh, kok bisa bang Egy Ripra bukan pelakunya? Jadi begini ya, mari kita kembali pakai logika. Linda, waktu terjadi peristiwa pembunuhan Eki dan Pina, ada di tempat kejadian. Dan ada 12 orang. Jadi logika saya tambah Lina 13 orang. Setelah kejadian, si Linda diancam oleh 12 orang tersebut. Jangan memberitahu apa yang kamu lihat di sini, atau kamu akan celaka seperti Pina. Dalam ketakutan dan ancaman tersebut, otomatis sudah pasti si Linda tidak akan membocorkan nama-nama pelaku tersebut. Dan yang saya lihat, kasus ini dibuat seolah-olah terjadi pembunuhan karena cemburu, karena cinta segitiga. Cinta segitiga. Yang dalam pandangan saya sebenarnya untuk menutupi kasus narkoba. Jadi skenario yang ingin dibuat adalah Pina dan Eki meninggal karena Egy dan teman-temannya. Egy cemburu dengan Eki, dibunuhlah mereka. Itu skenario yang ingin dibangun, seolah-olah seperti itu. Kok tahu bang? Karena Linda mendatangi rumah Pina pura-pura kesurupan. Setelah kesurupan, dia menceritakan kejadiannya. Ketika ditanya siapa pelakunya, Linda cuma bilang Egy, menyebut nama Egy. Jadi jelas di sini Egy dikambing hitamkan oleh Linda. Orang-orang berpikir bahwa Egy yang otak pelakunya karena Egy cemburu, kemudian membunuh Pina dan Eki. Jadi dibuatlah narasi masalah ini karena percintaan. Itu kalau Egy Ripra ikut di antara 12 orang pembunuh itu, maka si Linda kesurupan tidak akan menyebut nama Egy. Jadi dia mengkambing hitamkan Egy. Kalau ditanya kenapa Egy melakukan itu, karena cemburu dengan Eki. Dan akhirnya Egy membunuh Eki dan Pina. Jadi dibuat skenario percintaan. Skenario percintaan. Itu satu. Yang kedua, kakak Pina bilang bahwa polisi menangkap para tersangka yang sebenarnya kuli bangunan. Dan ketika polisi menangkap, katanya disita HP para tersangka. Nah, di HP para tersangka itu ada chattingan, sudah direncanakan. Dan ternyata semakin ditelusuri, ini kakak Pina yang bilang, itu katanya motifnya karena cemburu. Egy lagi yang dipakai namanya. Egy cemburu terhadap Eki, kemudian membunuh Eki dan Pina. Ya, jadi paham. Jadi ini dibentuk seakan-akan masalah percintaan. Dan pelaku utamanya adalah Egy, gitu loh. Ya, jadi dibentuk masalah percintaan untuk menutupi masalah yang lebih besar, yaitu narkoba. Terus kalau bukan itu siapa pelakunya bang? Jadi dalam pandangan saya ke-12 pelaku ini belum ditangkap, ke-12-nya. Ya, jadi begini. Orang yang bawa motor beramai-ramai belum tentu komunitas motor. Bisa saja mereka bawa motor tapi belum tentu komunitas motor. Jadi dalam pandangan saya para pelaku ini kemudian membunuh Pina dan Eki, kemudian membawa-bawa nama komunitas motor, padahal tujuannya membunuh Eki adalah balas dendam karena Bapak Eki menangkap bos mereka. Gitu loh, ya. Dan kenapa membunuh Pina? Karena Pina jadi saksi kematian Eki. Itu. Jadi setelah terbunuh itu CCTV diambil oleh orang besar. Ya, nah setelah kematian itu mereka mencari cara
bagaimana menutupi kasus narkoba ini. Kematian mereka dibuat skenario percintaan dan pelaku utamanya adalah Egy. Itu yang dibikin. Itu aja, terima kasih.